Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya dan semangat? Hari ini anak-anak belajar dari rumah. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan pembahasan soal-soal dari tema 3, subtema yang ketiga. Anak-anak, siapkan alat tulis dan buku pulpenanya. Pada halaman 194 untuk muatan IPS tentang sumber daya hayati. Nah, di halaman ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa kegiatan yang dapat kamu lakukan sebagai bentuk mencintai lingkungan di sekitarmu? Nah, jawabannya bisa sesuai dengan anak-anak masing-masing. Contohnya, bisa merawat dan memelihara hewan dan tumbuhan, memanfaatkan sampah daun sebagai pupuk, memberi makan hewan peliharaan secara teratur. Yang kedua, apa manfaat yang kamu peroleh dengan mencintai lingkungan sekitarmu? Manfaatnya adalah kita akan memiliki lingkungan yang bersih, sehat, sejuk, dan hewan peliharaan akan sehat. Soal nomor 3, perhatikan gambar pada halaman 194. Ada dua gambar tumbuhan. Tumbuhan manakah yang tidak terawat? Menurutmu, bagaimana cara merawat tumbuhan dengan benar? Jelaskan. Tumbuhan yang tidak terawat adalah tumbuhan yang ada pada gambar sebelah kanan. Terlihat pada tumbuhan tersebut ada bercak-bercak putih di daunnya. Nah, cara merawat tumbuhan dengan benar antara lain memangkas bagian tumbuhan yang bercak-bercak seperti pada gambar, menyiram tumbuhan secara teratur, kemudian meletakkan di tempat terbuka dan sinar matahari yang cukup, serta memberi pupuk secukupnya. Pada halaman 195, soal untuk muatan IPA nomor 1, perhatikan gambar pada halaman tersebut. Soal pertama, kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Jawabannya, kegiatan menyiram tanaman. Kemudian bagian B, apakah kegiatan tersebut termasuk merawat tanaman? Ya, karena menyiram tanaman membuat tanaman subur dan segar. Nomor 3, apa yang terjadi jika tanaman tidak dirawat? Jawabannya, tanaman akan terserang penyakit, layu, dan mati. Kemudian soal nomor 2, perhatikan ada dua gambar kucing, gambar A dan gambar B. Soal pertama, gambar manakah yang menunjukkan hewan tidak terawat? Gambar yang menunjukkan hewan tidak terawat adalah gambar kucing pada gambar B. Soal berikutnya, tuliskan ciri-ciri hewan tidak terawat pada gambar tersebut. Ciri-cirinya, tubuhnya ditinggali oleh parasit seperti kutu. Tubuhnya juga kotor, kemudian kukunya panjang. Bila anak-anak lihat, bagaimana dengan rambutnya ya? Bulu kucing itu disebut juga rambut ya, disebut rambut. Rambutnya terlihat kotor, kusam, dan rontok. Kemudian ciri-ciri hewan yang tidak terawat lainnya bisa juga ada luka pada bagian kulitnya, kemudian matanya berair atau bernanah, kemudian tubuhnya itu lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Kemarin Ibu sudah jelaskan pada pertemuan kita di sekolah ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pembahasan lagi dari tes tertulis subtema 3 di halaman 213. Untuk muatan bahasa Indonesia, soal yang pertama yaitu KD 3.3. Nomor 1, kelinci peliharaan Bayu ada 2 ekor. Kata tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah C. Berapa? Nomor 2, jawaban yang tepat untuk pertanyaan mengapa adalah, nah, pertanyaan mengapa ini pertanyaan yang diajukan untuk menanyakan sebab. Jadi jawaban yang tepat adalah A.
Karena dengan mencintai lingkungan, kita akan mendapat banyak manfaat. Nomor 3, pertanyaan di mana mempunyai maksud untuk menanyakan lokasi, alamat, denah, atau tempat tujuan. Nomor 4, apa saja ciri-ciri pertanyaan wawancara yang baik? Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runtut, secara berurutan. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang sifatnya umum menuju pertanyaan yang khusus. Yang ketiga, pertanyaan sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. Yang keempat, setelah narasumber menjawab pertanyaan, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban tersebut. Pertanyaan tersebut harus tetap berkaitan dengan topik wawancara yang telah ditentukan. Berikutnya, soal nomor 5, tuliskan tahap-tahapan dalam wawancara. Yang pertama, tahap pembukaan, di mana pewawancara ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, tahap inti. Pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Yang ketiga, tahap penutup. Pewawancara yang akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Berikutnya pada muatan IPA, nomor 1. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan contohnya menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan hemat. Yang kedua, cara merawat tanaman yang benar adalah menyiram dengan air secara teratur, memberi pupuk secukupnya, meletakkan di tempat terbuka dan terkena sinar matahari. Nomor 3. Apa saja hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Jawaban bisa disesuaikan dengan anak-anak. Bisa menghemat energi listrik, tidak menebang pohon sembarangan, mengurangi perburuan hewan, atau mengurangi penggalian bahan tambang secara besar-besaran. Nomor 4, tuliskan tindakan yang mencerminkan sikap mencintai lingkungan. Contohnya, membuang sampah pada tempat sampah, kerja bakti membersihkan selokan, membuat taman untuk daerah resapan hujan, dan lain sebagainya. Pada muatan IPS, soal nomor 1. Contoh sikap mencintai lingkungan, yaitu 1. Jawabannya C. Membersihkan lingkungan secara teratur. Nomor 2. Sikap yang baik terhadap hewan peliharaan kita. C. Memberikan makan secara teratur. Nomor 3. Memanfaatkan sumber daya alam sebaiknya sesuai dengan kebutuhan. Nomor 4. Manfaat selalu membuang sampah pada tempatnya, yaitu menghindari terjadinya banjir. Nomor 5. Tuliskan cara memelihara sumber daya alam, khususnya barang-barang yang sulit terurai seperti sampah botol plastik. Nah, sampah botol plastik ini dapat diolah untuk dijadikan benda lain, seperti misalnya dibuat mainan, dibuat pot tanaman, dibuat menjadi kincir angin, tempat peliharaan ikan, dan lain sebagainya. Ya, bisa didaur ulang, dibuat menjadi benda yang bermanfaat untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Muatan PKN nomor 1. Menebang pohon sembarangan dapat menyebabkan, jawabannya adalah A. Terjadinya banjir. Bisa juga jawabannya itu B. Hilangnya habitat hewan. Kemudian nomor 2. Membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan tersumbatnya aliran sungai atau selokan, mencemari lingkungan yang membuat ikan dan tumbuhan air mati, serta air sungai berubah warna dan berbau. Nomor 3.
Tuliskan contoh kegiatan pelestarian lingkungan. Contohnya, mengolah sampah daun menjadi pupuk, membuang sampah ke tempat sampah, membuat daerah resapan hujan, kerja bakti membersihkan lingkungan, mengangkut sampah yang menyumbat selokan, menanam kembali pohon-pohon di hutan, disebut dengan reboisasi, tidak membuang limbah deterjen, sampah buah-buahan plastik ke sungai atau selokan. Kemudian menghemat penggunaan air. Nah, soal nomor 4, apa dampak yang terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan? Dampaknya, lingkungan menjadi panas dan gersang, sumber air berkurang, terjadi banjir, habitat hewan hilang, dan sumber makanan berkurang. Soal kelima, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Agar kelestarian lingkungan tetap terjaga atau lingkungan tetap bersih dan nyaman untuk ditinggali. Muatan SPDP soal nomor 1. Menyusun gambar-gambar objek menjadi gambar baru disebut? Jawabannya D. Montase. Nomor 2. Contoh bahan yang dapat digunakan dalam montase. Misalnya majalah hewan atau tumbuhan, bisa juga dari koran, bisa juga dari buku-buku bacaan, buku cerita, ya, atau buku pelajaran yang sudah lama yang sudah tidak terpakai, atau bisa juga anak-anak mencari dari internet. Yang ketiga, tuliskan langkah-langkah dalam membuat karya seni montase. Pertama, tentukan topik atau tema dari karya montase yang akan dibuat. Misalnya, kita mau membuat tema tentang laut, berarti nanti anak-anak akan mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan laut. Misalnya, anak-anak akan membuat montase dengan tema perkotaan, berarti anak-anak cari gambar-gambar yang sesuai dengan situasi perkotaan. Nah, yang kedua, setelah siapkan topik atau tema, siapkan kertas, gunting, lem, sumber gambar yang bisa dari koran, majalah, atau internet. Yang ketiga, gunting gambar sesuai kebutuhan. Yang keempat, rekatkan potongan gambar di kertas yang telah disiapkan. Yang kelima, karya montase anak-anak telah jadi. Nah, soal nomor 4. Perhatikan gambar montase pada halaman 214. Menurutmu, apa tema karya montase tersebut? Lalu, tulislah apresiasi dari karya montase tersebut. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar tersebut, temanya adalah kehidupan di dalam air, ya. Karena itu gambarnya gambar ikan, gambar terumbu karang, ada kepiting, ada kerang. Nah, jadi temanya tentang kehidupan di dalam air. Kemudian apresiasinya untuk karya tersebut, misalnya, menurut saya karya montase itu sudah baik. Posisi gambar yang ditempel sudah tepat dan dapat dipahami bagi yang melihatnya. Nah, anak-anak nanti perhatikan ketika ibu beri tugas untuk membuat montase, untuk meletakkan posisi gambar itu harus tepat. Kemarin ibu sudah jelaskan, misalnya ada gambar anak-anak mau membuat montase dengan tema perkebunan misalnya, ya. Di situ ada pohon, kemudian ada ayam. Jangan sampai gambar pohonnya ternyata lebih kecil daripada gambar ayamnya. Anak-anak harus tentukan gambar yang tepat, ya. Misalnya ada gambar rumah, rumahnya lebih kecil daripada gambar hewannya, ya, jadi kurang tepat. Harus disesuaikan sehingga gambar montase atau hasil karya montase yang dihasilkan itu baik dan indah. Demikian penjelasan Ibu untuk pembelajaran tematik kita pada hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom.